Selanjutnya, perkenalkan Bu, nama saya Iren. Perkenalkan Bu, nama saya Winona. Bisa dipanggil Win, bisa dipanggil Nona, bisa dipanggil sayang. Kasih. Nah, kalian kan sekarang udah kenal masing-masing. Sekarang Bapak sama Ibu akan memperkenalkan nama Bapak sama Ibu. Nama Bapak Pandu. Nama Ibu Genia. Sisa berdua di sini akan mengajari kalian tentang biologi. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo kita doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kita biologi itu apa? Ya, silakan. Winona. Winona? Gue dulu. Udah aku. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, betul Winona. Tepuk tangan dong semuanya. Ada lagi yang tahu biologi apa yang Winona bilang? Coba Silakan Johanna. Johanna. biologi B. Saya Bu. Johanna dulu ya. Johanna dulu ya. Ish, cincang. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sama. Ya udah, karena aku mau bilang spesifik. Gak boleh gitu. Jawaban Johanna juga benar. Ayo kata apa itu biologi? Soalnya masuk Biologi itu adalah mata pelajaran yang ada di sekolah saya. Karena ini baru materi awal, kita akan mempelajari tentang ada yang bisa baca apa? Ruang lingkup biologi. Nah, ada yang tahu nggak ruang lingkup biologi itu kita bakal belajar apa? Tentang biologi semuanya. Semua yang Ini disambut semua tentang cabang-cabang biologi, sifat-sifat biologi. Masuk ke ruangan yang ada biologi. Ada yang udah baca bukunya? Udah. Saya belum. Siapa yang belum? siapa yang Belum beli. Belum beli buku. Masih ada. Masih ada. KJP-nya belum keluar, Bu. Pak Jokowi turunkan Nah, KJP. sekarang kita apa sih? Yang pertama, Iko gerak-gerak ya. Aduh, hebat kan? Oke, tujuan pembelajarannya itu kalian mampu menjelaskan tentang biologi sebagai ilmu, dan yang kedua kalian mampu mengetahui cabang-cabang ilmu biologi. Nah, jadi selain kita mengetahui biologi sebagai ilmu, kita juga mengetahui juga tentang cabang-cabang biologi itu ada apa saja. Terus yang berikutnya, kalian mampu menganalisis organisasi kehidupan pada suatu objek biologi. Selain biologi sebagai ilmu, cabang-cabang biologi, di sini kalian juga diajarkan tentang organisasi kehidupan pada objek biologi. Berikutnya, kalian mampu menjelaskan tentang metode ilmiah. Selain yang di atas, kalian juga dijelaskan juga tentang bagaimana cara membuat metode ilmiah. Terus yang terakhir, kalian mampu menganalisis makhluk hidup. Kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama itu ada biologi, yang kedua ada cabang-cabang biologi, yang ketiga ada organisasi kehidupan, yang keempat ada metode ilmiah, dan yang terakhir itu ada makhluk hidup. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani ini, yang artinya bios dan logos, yang berarti pengetahuan. Biologi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi memiliki berbagai cabang. Nah, tadi kan udah disebutin sama Bapak Pandu, biologi itu ada berbagai cabang. Kita bakal mengetahui apa sih cabang-cabang dari biologi itu. Jadi biologi itu nggak cuma biologi aja, tapi ada cabang-cabang yang lain yang mempelajari tentang makhluk hidup itu tersendiri. Nah, cabang-cabang di biologi itu ada banyak. Ini beberapa contohnya. Yang pertama itu ada morfologi, taksonomi, histologi, botani, endokrinologi, zoologi, virologi, ekologi, genetika, anatomi, fisiologi, mikrobiologi, embriologi, patologi, oritologi, entomologi, mikologi, bakteriologi, teratologi, dan sitologi. Di antara kalian semua, di antara ini nih ada di sini, ada nggak yang kalian tahu? Ada. Apa aja? Coba angkat tangan ya. Silakan, Bang. Silakan Jana, yang mana? Yang mana aja kan? Iya, terserah yang mana aja. Biologi, taksonomi, botani, zoologi, virologi, genetika, anatomi, fisiologi, ekologi, Bakteriologi, embriologi, mikrobiologi, entomologi. Cuma segitu. Coba sebutin yang kamu tahu. Morfologi itu apa?
Astronom itu apa? Tahu nggak? Yang lain? Yang lain? Bagus ya tadi Jojo dia udah tahu. Oke, silakan. Putri, silakan. Ibu yang belajar tentang hewan. Iya, bentar. Lalu ada lagi? Putri tahu lagi? Enggak. Oh, ya udah, tepuk tangan buat Putri. Benar ya, zoologi itu mempelajari tentang dunia hewan. Ada lagi? Winona. Sabar ya Devita. Morfologi. Morfologi itu apa, Winona? Belajar tentang organisme makhluk hidup. Kok morfologi itu jaringan? Tumbuh yang luar ya? Iya. Ayo coba ada yang bisa bantu. Ayo, Morfologi itu dibantu. apa? Ibu yang mempelajari Tentang bentuk suatu struktur luar dari tumbuhan maupun manusia. Enggak, struktur luar makhluk hidup. Ya, ayo Devita sama Winona. Morfologi struktur luar, fisiologi bagian dalam. Berantem yuk. Ada lagi Winona yang tahu? Botani. Botani itu apa? Entomologi itu mempelajari tentang serangga. Iya, patologi. Patologi itu tentang penyakit seperti kanker gitu-gitu saya pernah mengisi soalnya. Kayaknya ya, Bu. Penyakit Patologi itu tentang penyakit dan pengaruhnya terhadap organisme. Selain Winona ada lagi yang lain yang tahu? Cukup, Bu, Pak. Lanjut. Bu, nanya dong, endokrinologi apa, Bu? Endokrinologi. tidak profit. Endokrinologi itu merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang hormon. Imun ya, Bu? Ibu saya mau belajar hormon tuh hari ini. Enggak. Ini Rom itu Ini biologi. kan kita masih baru awal. Maaf, Hormon baru- awal. baru- Nanti ada ya belajar Baru ada tentang puskesmas hormon itu di belakang. masuk. Step by step dulu kita. Oke, Oke, Marta, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, ini silakan. Nah, setelah kita mempelajari cabang biologi, yang selanjutnya kita akan mempelajari organisasi kehidupan. Dari biologi ada pertama itu ada molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Jadi dari molekul ini itu yang paling kecil, paling rendah tingkatannya. Naik ke sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling besar itu bioma. Nah, molekul itu adalah mata kurang minum atau gimana? Mata kurang kaget, kurang makan. Bentar ya, di sini kan kita ada istirahat. Harusnya ibu bawa makanan. Aku makan aja. Jangan biar cepet. Oke, molekul adalah tingkatan yang paling rendah, memiliki ukuran yang paling kecil, terdiri atas proton, neutron, dan elektron, ada 3 unsurnya. Yang terakhir merupakan senyawa kimia penyusun makhluk hidup. Iya. Proton, neutron, elektron itu apa? Kita belajar kimia. Kalau proton itu pembuatan positif, elektron itu pembuatan negatif, dan neutron pembuatan netral. Nah, lebih lanjutnya kalian bakal belajar itu di kimia. Nggak mau? Bukan di fisika. Kimia. Oke, kita lanjut ke sel. Sel terdiri dari beberapa molekul, jadi kumpulan dari beberapa molekul yaitu sel. Yang kedua merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Yang ketiga ukuran sel sangat kecil, nggak bisa kelihatan oleh mata. Oke, sampai sini digunakan. Bisanya dilihat dengan mata. Terus ngeliat sel gimana, Pak? Bapak bilang Cara melihat sel dengan menggunakan mikroskop. Tersusun atas beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Marta, jaringan itu apa? Sekumpulan sel yang membentuk jaringan. Habis sel itu habis jaringan itu ada organ itu adalah Organ adalah tersusun beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. setelah organ ada apa? Sistem organ. individu. Setelah organ itu ada individu ya. Iya, Bu. Ini bukan sistem organ. Individu merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler. Yang terakhir tersusun atas organ-organ.
Setelah individu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu pada waktu dan tempat yang sama. Setelah itu ada Komunitas. identitas itu. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang berada pada suatu era yang sama, terjadi pada interaksi antar populasi. Ekosistem. Komunitas Komunitas beca. adalah sekumpulan makhluk hidup, sekumpulan populasi yang di dalamnya ada berbagai makhluk hidup di dalam area yang sama. Soal tepat tentang mata. Bioma. Bioma suatu komunitas utama yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi. Terdapat adaptasi organisme terhadap lingkungan tertentu. Contoh bioma itu kayak pada sabana, terus kayak padang gurun dan sebagainya. Makasih Pak. Sama-sama. Hutan masuk nggak Pak? Masuk Masuk apa? masuk bioma. Setelah organisasi kehidupan itu ada metode ilmiah. Coba di dua kelompok 4 kita bakal nonton video dan nanti kalian akan mencari tahu apa itu perumusan masalahnya, apa landasan teorinya, apa hipotesisnya, pengujian hipotesisnya dan pengambilan kesimpulannya. Ayo sekarang semuanya Ayo, saling di dua kelompok 4 satu kelompok. 1 2 1 2 1 2 1 2 Marta, handphonenya disimpan atau saya sita? Pemerta 2. 2 yang 2 yang 1 ayo sekarang semua berkelompok 2 kelompok masing-masing sekarang kita bakal nonton video ya. Tadi yang nggak tugasnya ngapain? Diskusi Bu. Diskusi tentang metode penelitian. Metode ilmiah. Ada minyak. Oke, dari video yang tadi kita tayangkan, apakah bisa dapat disebutkan tuh apa? Bu, kami kelompok 2 dulu yang jawab. Ya, kelompok 2 apa? Siapa yang Mulanya. jelasin? Nggak ada. Oh, berdiri tangan. Jadi Bu, tadi kan kita nonton video. Iya. Ada yang pakai air cuka, air Ada biasa, biasa. air biasa. Telurnya ada 2. Yang pakai yang satu telur dimasukkan ke air biasa, satu lagi dimasukkan ke air cuka. Dan di air yang biasa itu telurnya ngapung, sedangkan yang di cuka ngapung. Nah, iya benar. Itu mesti ada videonya. Terus kalian ada yang tahu nggak rumusan masalah si orang yang dibikin praktikum ini tuh apa? Untuk mengetahui Winona? Apa jawabannya? apa reaksi telur jika dicelupkan ke No. cuka. Saya Untuk bukan mengetahui umur telur. enggak. Saya bukan mengetahui reaksi telur terhadap perlakuan air biasa sama air cuka. Jawaban Putri sama Winona mirip ya. Jadi Sebenarnya saya juga jawabin. Cuma beda bahasa. ya udah jawabannya adalah untuk mengetahui apa reaksi dari telur di air cuka dan air biasa. Praktikum yang mereka lakukan itu apa? Ada yang bisa jawab? Konsentrasi dari air cuka membuat telurnya mengembang, sedangkan air biasa telurnya kembang. Yeay, betul jawabannya tepuk tangan semuanya. Belum dong kita ini pinter-pinter ya. Kita bakal masuk ke materi terakhir yaitu Bu, boleh balik ke tempat duduk nggak? Oh iya boleh balik ke tempat duduk. Setelah metode ilmiah, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Tumbuhan. Apa? Nah, makhluk hidup memiliki ciri-cirinya itu respirasi, nutrisi, reproduksi, ekspresi, regulasi, iritabilitas, adaptasi, tumbuh dan berkembang, serta bergerak. Coba si Rifana, apa itu respirasi? Stabilitas itu apa? Iritabilitas adalah pekat adaptasi. Contohnya kayak kita dicolek gini, itu pekat adaptasi. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, lantai, serta animalia. Apa bedanya fungi sama protista? Bedanya protista sama fungi yaitu protista itu sama fungi beda kingdom yang pertama, dan yang kedua ciri-ciri beda. Nah kita udah ada di ujung materi dari semua yang tadi kita udah pelajari. Ada yang bisa
menyimpulkan apa aja yang kita udah pelajari dari hari ini? Menyimpulkan? Hari ini kita belajar peluang mikrobiologi, Bu. Yang pertama itu tadi ada cabang-cabang dari biologi. Terus yang kedua itu ada susunan dari makhluk hidup, dimulai dari molekul sampai bioma. Dan kita udah nonton video tentang perlakuan telur terhadap air biasa dan air cuka. Dan sekarang ini yang terakhir ada ciri-ciri makhluk hidup dan kelompok makhluk hidup. Ya, semuanya udah simpulin sama ada kita ya. Ada yang tahu? Coba tanya. Udah begini semua. Ibu mau tanya, apa arti dari biologi? Ada yang bisa jawab? Aku Apa Putri? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita Nah, ya udah untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Untuk minggu depan membaca bab berikutnya. Nanti 2 minggu lagi kita akan tes. oke. Makasih Ibu.